Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yaliku bijalali wajhi wa azim sultanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Amin Hadi, kelas 1 Intensif B, Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia, ingin menyampaikan tausiah singkat tentang malam Lailatul Qadar. Dari judul di atas, yang terbayang dalam benak kita adalah bahwa malam itu sangat dimuliakan oleh Allah. Dalam satu hadis dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Carilah malam Lailatul Qadar pada malam 10 yang terakhir dari bulan Ramadan." Keutamaan Lailatul Qadar yang lebih baik, yang lebih afdal daripada melakukan ibadah selama 1000 bulan. Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran, diturunkannya Lailatul Qadar untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ternyata bermula dari kisah Nabi Sam'un, sejarah diturunkannya Lailatul Qadar. Penting diketahui umat muslim mengingat hal ini sangat jarang dibahas. Keutamaan Lailatul Qadar yang lebih afdal daripada melakukan ibadah selama 1000 bulan. Ditegaskan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surah Al-Qadar ayat 1-5. Turunnya malam yang sangat mulia ini ternyata memiliki kisah menarik di baliknya, kawan-kawan. Bermula dari nabi yang bernama Nabi Sam'un dari kalangan Bani Israel yang dikenal memiliki fisik yang kuat melawan kemungkaran. Nabi Sam'un Ghazi alaihissalam dijuluki Samson. Beliau memiliki beberapa julukan. Dalam bahasa Arab disebut Sam'un, sedangkan dalam bahasa Ibrani disebut Samson. Nabi Sam'un Ghazi memiliki mukjizat, dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali diceritakan bahwa Rasulullah SAW berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW bercerita tentang seorang nabi yang bernama Sam'un Ghazi yang membuat beliau tersenyum. Sam'un adalah nabi dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Dikisahkan Nabi Sam'un berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah. Keperkasaan Nabi Sam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafir pada zaman itu, yakni Raja Israel. Akhirnya, sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Sam'un. Berbagai upaya yang telah dilakukan dan diimingi akan mendapatkan hadiah emas dan permata yang berlimpah. Singkat cerita, Nabi Sam'un terpedaya oleh istrinya yang sudah dihasut oleh hadiah sang raja. Karena sayangnya dan cintanya kepada sang istri, Nabi Sam'un berkata kepada sang istrinya, "Jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku." Akhirnya Nabi Sam'un diikat oleh istrinya saat ia tertidur lelap. Lalu dia dibawa ke hadapan sang Raja Israel. Nabi Sam'un disiksa dengan kejam hingga dibutakan matanya dan diikat serta dipertontonkan di istana sang raja. Karena diperlakukan sedemikian hebatnya, Nabi Sam'un kemudian berdoa kepada Allah. Beliau berdoa yang dimulai dengan bertaubat, kemudian memohon pertolongan atas kebesaran dan keesaan Allah. Nabi Sam'un
doa Nabi Sam'un dikabulkan oleh Allah. Istana raja bersama seluruh rakyatnya hancur beserta istri dan para kerabatnya yang mengkhianatinya. Kemudian Nabi Sam'un bersumpah kepada Allah akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan, kekufuran yang 1000 bulan lamanya tanpa henti. Semua itu atas hidayah dan izin Allah. Setelah kejadian itu, Nabi Sam'un bersumpah untuk beribadah selama 1000 bulan atau kurang lebih selama 83 tahun tanpa henti. Begitulah kisah Nabiullah Sam'un Ghazi yang membuat Rasulullah SAW tersenyum saat menceritakannya. Yang berjihad fisabilillah selama 1000 bulan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami juga ingin beribadah seperti Nabiullah Sam'un." Kemudian Rasulullah SAW diam sejenak dan malaikat Jibril pun datang untuk mewahyukan kepada Rasulullah tentang satu malam yang sangat agung, bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Di dalam kitab Qissatul Anbiya dikisahkan bahwa Rasulullah tersenyum sendiri yang membuat seorang sahabat bertanya, apa yang membuat engkau tersenyum ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, diperlihatkan kepadaku hari akhir di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, semua nabi dan rasul berkumpul dengan membawa umatnya ke dalam surga, kecuali satu nabi yang membawa satu pedang yang tidak mempunyai pengikut satupun ke dalam surga, yaitu Nabi Sam'un alaihi salam. Dari kisah di atas, kita sepatutnya bergembira karena dengan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, beribadah pada saat itu, kita bisa mendapatkan balasan yang setara dengan ibadah yang dilakukan oleh Nabi Sam'un selama 1000 bulan lamanya. Semoga di bulan Ramadan kali ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan khidmat dan gembira. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.